Selamat malam kepada ibu dosen dan teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Vika Amorika Tarigan. Saya dari AB 5H. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai tes 1 dari mata kuliah Humas. Yang pertama, apa itu public relation? Public relation itu menurut saya melakukan semua bentuk komunikasi baik verbal maupun non verbal yang terencana. Jadi pekerjaan seorang public relation itu adalah pekerjaan yang terencana dan yang terorganisir, baik ke dalam maupun keluar organisasi, antara organisasi dengan publiknya. Yang nomor dua, sejarah PR. Jadi pada tahun 1950-an berdirinya organisasi PR pertama kali di lembaga negara, yaitu Pertamina. Lalu di tahun 1954 PR menjadi bagian lembaga kepolisian. Di tahun 1970 PR itu menjadi bagian wajib di berbagai lembaga. Di tahun 1970 sampai tahun sekarang PR menjadi bagian yang terpenting dan paling penting dalam sebuah institusi ataupun dalam sebuah lembaga. Lalu nomor 3, perbedaan PR dengan advertising, marketing, dan sales. Yang pertama, perbedaan PR dengan advertising. PR itu menyangkut seluruh komunikasi yang berlangsung. Pada sebuah atau suatu organisasi, sedangkan advertising itu anggaran biayanya seringkali lebih besar daripada alokasi dananya. Lalu kalau marketing itu suatu proses manajemen yang bertanggung jawab untuk mengenali atau memuaskan keinginan dari seorang pembeli demi mencapai sebuah laba. Terus kalau sales itu sebuah promosi penjualan yang langsung terjun ke lapangan dan mencari sebuah target. Lalu yang nomor 4, fungsi PR dan peranan PR. Jadi fungsi PR yang pertama, memberikan penerangan khusus kepada masyarakatnya. Yang kedua, melakukan persuasi untuk mengubah sikap atau sifatnya. Terus yang ketiga, membina hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik. Yang keempat, melayani keinginan publik. Lalu peranan PR yang paling utama yaitu membentuk citra perusahaan. Lalu yang pertama, menjadi penasehat ahli bagi manajemen, yang artinya harus bisa melihat masalah yang terjadi baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. Yang kedua, peranan PR itu menjadi fasilitator komunikasi, yaitu menjembatani komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Contohnya baik internal maupun eksternal ya. Contohnya kayak karyawan yang ingin melakukan mogok kerja. Jadi peranan si PR ini di dalam menjadi penengah untuk menyelesaikan fenomena atau masalah tersebut. Yang ketiga, menjadi fasilitator pemecah masalah. Di sini dikatakan fasilitator pemecah masalah itu karena PR ini wajib atau bisa bekerja sama dengan divisi-divisi lainnya, atau manajemen lainnya. Lalu yang keempat, menjadi teknisi komunikasi. Jadi di sini PR ini menjadi teknisi komunikasi, yaitu karena PR ini harus atau wajib bisa berkomunikasi dengan baik dan benar, baik lisan ataupun tulisan, dan dapat juga berjurnalistik. Yang nomor 5,
pertanyaan nomor 5 itu, bagaimana jika saya menjadi seorang public relation? Nah, yang saya lakukan menjadi seorang public relation itu, pertama, saya harus memiliki komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan maupun lisan. Lalu yang kedua, saya harus serba tahu. Saya katakan serba tahu karena seorang public relation itu harus memiliki wawasan yang luas dan berkembang serta mengikuti berita-berita terkini. Lalu yang ketiga, saya harus berani. Kenapa? Karena keberanian itu harus ditimbulkan untuk menjadi seorang public relation. Nah, demikianlah paparan jawaban saya mengenai tes 1 dari mata kuliah Humas. Kiranya Ibu dosen dapat menilai jawaban saya. Terima kasih.